Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STE Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah Accounting Information System. Baik, di pertemuan kedua kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan akuntansi dan siklusnya. Baik rekan-rekan, untuk merefresh atau mereview materi terkait siklus akuntansi yang mungkin sudah teman-teman dapatkan di semester sebelumnya, maka kita perlu untuk mereview kembali. Di sini sudah ditampilkan screen mengenai siklus akuntansi. Yang pertama akan dimulai dari transaksi, kemudian dilanjutkan di tahap berikutnya yaitu pencatatan jurnal, kemudian terdapat buku besar setelah dari pencatatan jurnal tadi. Lalu langkah berikutnya adalah adanya pencatatan neraca saldo. Di fase berikutnya terdapat jurnal penyesuaian, kemudian dilanjutkan dengan neraca saldo penyesuaian. Kemudian setelah itu adanya pembuatan laporan keuangan. Setelah pembuatan laporan keuangan, lanjut dengan adanya jurnal penutup, kemudian adanya neraca saldo penutupan, lalu setelahnya adalah jurnal pembalik. Nah, itu adalah satu rangkaian siklus akuntansi. Baik, terkait dengan pemahaman akuntansi, nah dapat dilihat di sini bahwa akuntansi dapat didefinisikan secara umum sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk memungkinkan informasi penilaian oleh pengguna informasi. Penyediaan informasi tentang kinerja keuangan entitas, pelaporan, dan posisi keuangan yang berguna untuk berbagai pengguna guna menilai kepengurusan manajemen dan untuk membuat keputusan ekonomi. Sedangkan pengertian akuntansi di Indonesia di sini bisa disimak terdapat dua sumber. Yang pertama berasal dari PSAK 1 revisi tahun 2009 bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan dan tujuan lainnya. Sedangkan menurut KMK atau Keputusan Menteri Keuangan nomor 01 tahun 1991, akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dapat diambil konklusinya dari dua pengertian tadi bahwa akuntansi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan pencatatan, pengelompokan dalam satuan uang tertentu dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar tertentu untuk pengambilan keputusan yang efektif. Berikutnya terkait dengan laporan laba rugi. Disebut juga dengan laporan profitabilitas organisasi bisnis jangka waktu periode tertentu. Profitabilitas diukur selama satu periode seperti bulan atau tahun dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Pendapatan di sini dapat diberikan penjelasan bahwa sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas aktivitasnya dalam menjual produk yang berupa barang atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.
Dari pengertian tadi dapat kita tarik dalam sebuah persamaan di mana laba atau rugi di sini diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya, di mana kondisi laba adalah jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya. Sebaliknya, dalam kondisi rugi adalah jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah biaya. Terkait dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah komunikasi informasi tentang bisnis atau jenis lain dari organisasi seperti amal atau pemerintah atau yayasan, sehingga individu dapat menilai kesehatan dan prospek keuangan. Akuntansi keuangan memberikan aturan dan struktur untuk penyampaian informasi keuangan tentang bisnis dan organisasi lain. Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari 5 hal. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang mana laporan ini menggambarkan tentang solvabilitas perusahaan dan posisi keuangan berupa aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif, yang menggambarkan tentang profitabilitas perusahaan. Ketiga, laporan perubahan ekuitas yang menggambarkan perubahan laba ditahan antara awal dan akhir periode. Keempat adalah laporan arus kas yang mendeskripsikan arus kas masuk dan arus keluar sebuah perusahaan selama periode waktu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas finansial. Dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Mengenai laporan posisi keuangan atau neraca, secara umum persamaan dasar akuntansi diperoleh harta atau aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah ekuitas atau modal. Aset diklasifikasikan pada umumnya ke dalam 3 kelompok besar. Pertama, aset lancar. Hal ini untuk aset lancar disusun berdasarkan likuiditasnya. Semakin liquid maka posisinya adalah semakin di atas untuk penggolongan jenis-jenis aset lancar. Di antaranya terdapat kas, piutang usaha, dan persediaan. Yang kedua adalah aset tetap. Disusun berdasarkan umur keusangan harta. Jadi semakin dia makin usang, umur harta makin usang, maka dia akan menempati posisi yang lebih atas pada laporan keuangan di bagian aset tetap. Contohnya adalah ada tanah, peralatan, kendaraan, mesin, dan bangunan. Dan ketiga adalah aset lain, meliputi biaya pendirian, goodwill, biaya-biaya yang mempunyai dimensi manfaat lebih dari 1 tahun. Berikutnya mengenai laporan arus kas. Posisi surplus atau defisit tergantung pada posisi arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar. Surplus atau defisit di sini diperoleh dari persamaan arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar. Arus kas perusahaan disusun dari 3 aktivitas utama perusahaan. Yang pertama, aktivitas operasi, yang mana kegiatan utama perusahaan dalam mendapatkan pendapatan. Contoh, pabrik tekstil dengan aktivitas utama memproduksi dan menjual hasil produksinya. Sehingga dalam hal ini, dia dalam aktivitasnya akan ada penerimaan dari penjualan tunai dari usahanya atau bisnisnya. Yang kedua, aktivitas investasi. Dari kegiatan pembelian dan penjualan alat atau mesin atau harta investasi lainnya yang bersifat produktif dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Contohnya apa? Contohnya adalah pembelian mesin produksi. Ketiga, aktivitas pendanaan atau finansial, yaitu segala sesuatu kegiatan untuk mengadakan atau menciptakan sumber pendanaan perusahaan. Contohnya, mendapatkan kredit dari bank atau pembayaran dividen tunai. Berikutnya mengenai akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial adalah informasi akuntansi yang didesain
dan dimaksudkan untuk keperluan internal perusahaan, yaitu untuk mendukung informasi yang diperlukan oleh para manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Akuntansi manajerial mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Menyediakan informasi untuk merencanakan dan pelaksanaan organisasi. 2. Menyediakan informasi untuk pengendalian informasi. Dan ketiga, menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan organisasi yang efektif. Akuntansi manajerial merupakan dasar yang baik untuk dijadikan acuan dan pertimbangan dalam membuat keputusan organisasi yang krusial dan penting. Bagi sistem informasi akuntansi, hal-hal yang melingkupi akuntansi manajerial harus menjadi bahan pertimbangan yang penting agar pada saat mendesain SIA dapat efektif dan mendukung manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Dari tabel atau matriks berikut dapat rekan-rekan perhatikan bahwa terdapat kriteria akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Di sini pemakai adalah untuk akuntansi keuangan itu pihak eksternal, sedangkan pemakai untuk akuntansi manajerial adalah pihak internal. Perbedaan pertama terkait aturan saat input dan proses. Pada akuntansi keuangan harus ikut standar yang berlaku ditetapkan eksternal. Sedangkan pada akuntansi manajerial tidak harus ikut. Kedua, jenis informasi. Pada akuntansi keuangan, informasi keuangan bersifat objektif. Sedangkan pada akuntansi manajerial, informasi keuangan dan non-keuangan yang bersifat subjektif. Ketiga, orientasi waktu. Pada akuntansi keuangan, bersifat historis atau masa lampau. Sedangkan pada akuntansi manajerial bersifat masa depan. Keempat, derajat informasi. Pada akuntansi keuangan, informasi tentang organisasi secara keseluruhan. Sedangkan pada akuntansi manajerial, informasi yang rinci untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, skup informasi atau ruang lingkup informasi untuk akuntansi keuangan hanya untuk keuangan organisasi saja, sedangkan untuk akuntansi manajerial meluas dan multidisiplin. Nah, terkait dengan siklus akuntansi, di sini dapat diperhatikan bahwa siklus akuntansi merupakan urutan kegiatan yang dilalui atau dijalani akuntansi mulai dari pencatatan harian segala transaksi keuangan dan non-keuangan sampai terbitnya laporan keuangan yang terstandar untuk kepentingan eksternal dan tunduk pada kaidah-kaidah yang dapat diterima secara umum maupun laporan yang bersifat internal yang terbesar dari kaidah-kaidah standar dan baku. Secara umum, siklus akuntansi terdiri dari 4 kegiatan utama. Pertama, pencatatan. Kedua, penggolongan. Ketiga, pengikhtisaran. Dan keempat, pembuatan laporan keuangan. Dan terakhir mengenai bagan alir atau flowchart, di sini rekan-rekan dapat memperhatikan secara detail terdapat skema bukti-bukti dasar yang meliputi mulai dari siklus penerimaan, kemudian pengeluaran, penjualan, pembelian, produksi, dan lainnya. Yang mana masing-masing siklus ini mempunyai dokumen-dokumen yang menjadikan satu kesatuan tiap transaksinya. Nah, buku atau kartu yang diselenggarakan adalah di sini yang pertama jurnal kas atau bank masuk, kemudian jurnal kas atau bank keluar, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal memo di sini bermuara pada buku besar. Sedangkan pada kartu piutang, kartu persediaan, kartu hutang, kartu biaya, dan kartu aktiva tetap bermuara pada supporting schedule atau dokumen pendukung. Yang kemudian laporan keuangan sendiri berasal dari yang
sumbernya dari buku besar, dan kemudian dari laporan keuangan di sini diperoleh produk berupa neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertemuan pertama pada mata kuliah Accounting Information System. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.